Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berry. Malam ini saya akan melanjutkan sejarah Perang Badar sebagaimana sebelumnya sudah saya ceritakan sebagian. Jadi kemarin kita telah sampai kepada saatnya Umayyah ibn Khalaf bergabung dengan pasukan kafir Quraisy. Jadi bagaimana teman-teman? Ketika Umayyah bergabung, artinya pasukan Quraisy siap melakukan penyerangan kepada kelompok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi sebelum mereka melakukan penyerangan, mereka bermusyawarah dulu di Darun Nadwah maksudnya, di tempat berkumpulnya orang-orang kafir. Nah, ketika mereka berkumpul, mereka berada dalam keraguan. Kenapa begitu? Karena beberapa bulan sebelumnya, orang-orang kafir ini memiliki masalah dengan Bani Kananah. Siapa Bani Kananah? Bani Kananah ini adalah suku atau kelompok yang berada di sekitar kota Mekah di luar orang-orang Quraisy. Jadi bagaimana ceritanya? Jadi kala itu ada salah seorang dari orang-orang Quraisy dibunuh dan terlibat cekcok masalah dengan orang Bani Kananah. Akhirnya orang Quraisy tersebut terbunuh oleh suku Kananah tersebut. Dan setelah itu orang Quraisy menuntut keadilan. Akhirnya dia membayar jizyah. Artinya akhirnya kalau tidak pelaku tersebut dihukum mati, dia membayar jizyah. Itu artinya. Jadi keluarga dari orang Quraisy ini memilih dibayar jizyah, maksudnya dibayar denda, dia hanya menerima jizyah. Artinya orang Kinanah tadi tidak jadi dibunuh. Masalah tidak selesai sampai di situ teman-teman sekalian. Tidak lama kemudian keluarga dari korban merasa tidak senang. Akhirnya dia membunuh pelaku pembunuh tadi. Dan setelah itu terjadilah masalah. Orang Bani Kananah tidak terima dengan hal tersebut. Dia menuntut orang Quraisy tidak mau memberikan keadilan kepada korban tersebut. Disitulah mulai masalah. Nah, kembali lagi ke cerita perang tadi. Ketika para sahabat, ketika orang-orang kafir berkumpul, mereka bergabung, mereka bermusyawarah, itu yang mereka takutkan. Takutnya dari orang-orang dari Bani Kananah melakukan penyerangan kepada orang-orang kafir Quraisy. Nah, kala itu setan muncul. Disinilah mulai setan muncul, teman-teman sekalian. Di sini kita mengetahui bahwa setan ternyata mampu menjelma menjadi seorang manusia. Jadi sebenarnya setan ini memiliki keinginan yang kuat supaya Islam tidak bisa berkembang. Nah, setan ini menjelma menjadi Surakah bin Malik. Siapa Surakah bin Malik? Surakah bin Malik merupakan pimpinan dari Bani Jus'um. Bani Jus'um ini merupakan cabang dari suku Bani Kananah dengan jumlah terbanyak. Nah, setan ini menjelma menjadi Surakah bin Malik. Dia bergabung ke Darun Nadwah, ke perkumpulan orang-orang kafir. Dan akhirnya dia meyakinkan orang-orang kafir bahwasanya Bani Kananah tidak akan terlibat, tidak akan menyerang orang-orang kafir. Dia mensupport orang-orang kafir melakukan penyerangan kepada kelompok Rasulullah. Nah, siasatnya setan, teman-teman sekalian. Jadi bagaimana? Surakah ini bergabung dengan kelompok, setan ini bergabung dengan kelompok orang-orang kafir. Di sini kita mengetahui bahwasanya perang Badar itu bukan hanya perang antar manusia, tapi dia melibatkan setan, malaikat, manusia. Nah, ketika orang-orang kafir ini sudah siap, mereka semua telah menyatakan siap dan sepakat untuk melakukan penyerangan dan melindungi kafilahnya Abu Sufyan, kafilahnya mereka bergerak maju. Tidak terkecuali Umayyah bin Khalaf. Jadi Umayyah bin Khalaf ini dijaga terus oleh Abu Jahal. Abu Jahal menjaga Umayyah bin Khalaf. Ketika Umayyah ingin bergerak pulang, Abu Jahal mendorong. Abu Jahal nyuruh, duluan Umayyah, engkau duluan. Sehingga Umayyah yang katanya tadi dia hanya akan pergi beberapa langkah lalu pulang, dia tidak jadi pulang, dia ikut bersama kelompok orang kafir memerangi Rasulullah. Ketika orang-orang kafir ini bergerak keluar dari kota Mekah, barulah di situ turun wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perkumpulan sahabat. Jadi kala itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lama setelah mendapatkan wahyu, beliau mengumpulkan para sahabat semuanya dan melakukan musyawarah antar sahabat, musyawarah dengan Rasulullah. Jadi apa kata beliau? Wahai para sahabat, wahai manusia, sesungguhnya saya telah menerima wahyu dari Allah
Allah mengatakan bahwa orang-orang Mekah telah keluar dari kota Mekah dan akan melakukan penyerangan. Berapa jumlahnya? 1.000 orang. Di antara 1.000 tersebut memiliki 800 ekor onta dan 200 ekor kuda. Ditambah lagi dengan 100 ekor onta yang membawa makanan-makanan, dan ditambah lagi dengan wanita-wanita yang akan mensupport orang-orang kafir untuk melakukan peperangan. Mereka sangat siap, teman-teman sekalian. Mereka sangat yakin dan sangat berambisi untuk melakukan peperangan, sehingga bekal mereka cukup banyak. Namun tidak begitu dengan Rasulullah. Rasulullah dan para sahabat tidak mengira peperangan ini akan terjadi, karena peperangan ini merupakan salah satu dari rencananya Allah. Allah sengaja merahasiakan. Allah sengaja tidak memberitahu Rasulullah sebelum-sebelumnya. Kalau seandainya Allah memberitahu, tentunya nantinya Rasulullah dan para sahabat bertikai pendapat dan peperangan mungkin tidak akan terjadi. Jadi ini merupakan perang pertama umat muslim, perang yang sangat besar di mana malaikat turun tangan di perang ini. Jadi bagaimana kisahnya? Setelah Rasulullah menceritakan hal tersebut, lalu Rasulullah meminta pendapat kepada para sahabat. Bagaimana kata Rasulullah? Ya Yohanes, wahai para manusia, wahai manusia, bagaimana pendapat kalian? Tidak lama baru selesainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini berbicara, Abu Bakar As-Siddiq langsung menjawab, wahai Rasulullah, demi Allah, kemanapun engkau ajak kami, kemanapun Allah dan Rasulnya perintahkan, kami akan ikut perang-perang, pulang-pulang. Begitu kata Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menjawab, itu bagus. Bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan yang lain, wahai manusia? Langsung setelah itu Umar bin Khattab menjawab. Perlu diketahui teman-teman sekalian, apapun kebaikan, apapun hal-hal sunnah-sunnah yang dikatakan oleh Rasulullah, tidak ada seseorang pun yang lebih dahulu melakukannya kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Ini kelebihan sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan khalifah pertama umat Islam setelah beliau wafat. Nah, setelah itu Umar bin Khattab menjawab, demi Allah, kemanapun engkau ajak kami ya Rasulullah, kami ikut. Perang-perang, pulang-pulang. Begitu semangat dan begitu yakinnya para sahabat, dan begitu taatnya sahabat dengan perintah Allah. Perlu diketahui, sebelum ini Rasulullah juga telah memberikan pelajaran kepada para sahabat bahwasannya berperang di jalan Allah, yang dengan istilahnya wastabiqul khairat, yang berperang di jalan Allah intinya merupakan sesuatu yang sangat disayangi oleh Allah, dan memerangi orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir yang memerangi umat Islam wajib diperangi. Nah, ini orang-orang kafir ini akan menyerang umat Islam, dia juga wajib dihadang. Allah juga perintahkan kepada Nabi untuk melawan penyerangan orang-orang Mekah tersebut. Nah, bagaimana selanjutnya? Umar menjawab, oke. Dan setelah itu tidak lama kemudian Miqdad menjawab. Sahabat Miqdad ini terkenal orang perkasa, orang yang berwibawa, orang yang kuat, orang yang ahli dalam berperang. Miqdad, demi Allah, wahai Rasulullah, seandainya engkau akan perintahkan kami ke daerah yang mana terdapat 14 suku tersebut membenci Islam, dan setiap suku memiliki 1.000 orang, kami tidak takut, wahai Rasulullah, akan kami hadang. Ini artinya perkataan dari Miqdad ini, jangankan 1.000 pasukan, 14.000 pasukan akan kami hadang demi menegakkan agama Allah. Subhanallah, begitu kokoh keimanan para sahabat. Padahal kalau kondisinya kita lihat, musuh 1.000 orang dengan ditambah 100 ekor onta yang membawa makanan, ditambah lagi dengan para wanita yang memberikan support kepada musuh tadi. Rasulullah tidak gentar, para sahabat tidak gentar. Namun tidak cukup sampai di situ. Setelah Rasulullah bermusyawarah tadi, ternyata yang menjawab tersebut hanyalah orang-orang Mekah, orang Muhajirin. Namun dari kaum Ansar belum ada yang menjawab. Mengapa Rasulullah berulang-ulang menanyakan hal tersebut? Rasulullah tidak meragukan lagi keimanan sahabat seperti Abu Bakar, Umar, seperti Miqdad. Rasulullah tidak meragukan lagi. Namun orang-orang Ansar tidak menjawab, belum menjawab sama sekali. Rasulullah pun tidak mau bertanya, wahai orang Ansar, karena beliau memiliki tata krama yang sangat bagus. Beliau orang yang sangat bijaksana, dan bahkan kita diperintahkan untuk meneladani sifatnya. Sebagaimana beliau mengatakan dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah
datang kepada sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Allah sendiri mengatakan dalam kitabnya Al-Quranul Karim. Setelah itu, setelah Rasulullah bertanya lagi, wahai manusia, apa pendapat kalian? Barulah saat itu Sa'ad bin Mu'az, pimpinan dari orang Madinah, pimpinan dari kaum Ansar, langsung menjawab, wahai Rasulullah, kelihatannya engkau menyindir kami. Rasulullah menjawab, ya, kami menyindir engkau. Karena dari tadi hanya orang-orang Mekah, orang-orang Muhajirin yang menjawab, tidak terkecuali. Bagaimana dengan orang-orang Ansar? Sa'ad bin Mu'az menjawab, demi Allah, wahai Rasulullah, seandainya engkau saat ini menyuruh kami, mengajak kami menyeberang lautan, niscaya kami akan ikut. Oh ya teman-teman, saya lupa, ada perkataan dari Miqdad yang sangat luar biasa. Demi Allah ya Rasulullah, ini kita kembali ya ke Miqdad, jawaban Miqdad tadi. Miqdad, demi Allah ya Rasulullah, kami tidak akan pernah meninggalkanmu sebagaimana Bani Israel meninggalkan Musa. Kami tidak akan seperti itu. Apa maksudnya? Jadi sebenarnya kita flashback ke zaman Nabi Musa. Nabi Musa setelah membelah lautan, setelah lari di kejaran Firaun, Allah memerintahkan untuk berperang menyerang Palestina kala itu. Karena Palestina termasuk adalah orang-orang yang zalim kala itu. Nah, apa jawaban Bani Israel? Wahai Musa, kami tidak akan ikut berperang. Pergilah engkau dengan Tuhanmu, nanti setelah menang engkau dengan Tuhanmu baru kabari kami. Kurang ajar. Sangat kejam, sangat jahat Bani Israel. Miqdad ingat itu, beliau mengatakan, demi Allah kami tidak akan seperti Bani Israel. Subhanallah. Dan para sahabat yang lain berkata, demi Allah, sesungguhnya perkataan yang barusan dikatakan oleh Miqdad, saya ingin mengatakan itu yang keluar dari mulut saya. Jadi sahabat yang lain juga tidak sabar ingin menjawab seperti itu, seperti yang dikatakan oleh Miqdad, dan batin mereka bergejolak, semangat mereka berkobar-kobar. Dan setelah itu, setelah Sa'ad bin Mu'az tadi setuju ikut perang, kemana kata Rasulullah? Ikut. Nah, setelah itu barulah Rasulullah memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Wahai sahabat, wahai manusia, sesungguhnya saya memiliki kabar gembira kepada kalian. Apa itu? Kita akan memiliki satu di antara dua kemenangan. Kalau tidak kita mendapatkan kafilah tersebut, kita akan menang melawan orang-orang kafir. Seketika para sahabat senang, bahagia mendengar perkataan Rasulullah, karena itu wahyu dari Allah dan yang merupakan suatu keniscayaan. Kalau Allah yang mengatakan, itu pasti terjadi. Kalau tidak kita mendapatkan kafilah tersebut, kita akan menang melawan orang-orang kafir meskipun kemampuan perang kita seadanya. Barulah setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah. Doanya masyhur didengar. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Seandainya dalam situasi peperangan ini umat muslim kami mengalami kekalahan, maka saya takut tidak akan ada lagi orang yang menyembahmu ya Allah. Merinding kita mendengar doanya. Doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kala itu. Beliau takut kalau seandainya umat muslim kalah di perang Badar, tidak akan ada lagi yang menyembah Allah. Maka kala itu Allah menurunkan wahyu. Sebagaimana ini kisah-kisah perang Badar ini kita ketahui perlu dapat kita ambil sumbernya dari Al-Quran, surat Al-Anfal. Jadi cerita tentang perang Badar ini banyak sekali diceritakan dalam surat Al-Anfal. Bagaimana kata Allah kala itu? Mari kita lihat di dalam surat Al-Anfal ayat 9. Jadi saya akan bacakan terjemahnya. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Ayat 9. Ayat 10-nya, dan tidaklah Allah dari sisi Allah, sungguh Allah maha perkasa, maha bijaksana. Ayat ke-11-nya,
ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketenteraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu. Nah, ini ayat ini sangat luar biasa teman-teman sekalian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, jadi kala itu Allah menjawab, Allah akan menurunkan bala bantuan kepada umat muslim untuk menghadapi orang-orang kafir, dan Allah akan menghinakan orang-orang kafir tersebut dengan menurunkan 1000 malaikat. Subhanallah. Sahabat langsung bergembiranya. Namun perlu diketahui teman-teman sekalian, sebenarnya di samping itu, di lubuk hati para sahabat yang paling dalam, mereka menginginkan juga hanya bertemu dengan kafilah. Karena mereka juga ragu melakukan peperangan. Namun karena ini adalah perintah Allah, mereka lakukan. Namun sebenarnya mereka menginginkan kafilah. Karena kafilah jumlahnya 40 orang. Hanya 40 orang saja dengan membawa 2.500 ekor onta dengan perkakas-perkakasnya yang selengkapnya. Dan itu semua merupakan harta umat muslim teman-teman sekalian yang mereka rampas ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan tidak lama kemudian Rasulullah telah mendapat aba-aba untuk berperang. Ternyata teman-teman sekalian, kita kembali ke pasukan orang-orang kafir. Orang kafir ketika akan memasuki daerah Bukit Badar, daerah peperangan, sebenarnya mereka posisinya dekat dengan posisinya Rasulullah, namun Allah tidak memberitahu. Dan pihak umat muslim tidak mengetahui keberadaan orang kafir pun tidak mengetahui keberadaan umat muslim kala itu. Sebenarnya mereka hanya berada di balik-balik bukit. Ini bukit, ini pasukan kafir, ini pasukan Rasulullah. Nah, ini cerita menariknya. Ketika mereka akan sampai, nanti ini berita ini nanti ketika akan mulai peperangan. Surakah bin Malik yang setan tadi masih bergabung dengan orang kafir. Kita kembali ke Rasulullah. Rasulullah setelah itu mengajak sahabat untuk mencari informasi tentang keberadaan orang-orang kafir dan keberadaan kafilahnya Abu Sufyan. Nah, jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencari informasi, beliau bertemu dengan seorang perempuan parubaya. Lalu beliau bertanya kepada perempuan tersebut. Jadi bahasanya seperti bahasa kita, wahai ibu, apakah engkau, bagaimana informasi kondisi di wilayah ini? Rasulullah menjawab, kalian dari mana? Kata ibu-ibu tadi. Nanti kami akan beritahu ketika engkau menjawab. Langsung dijawab oleh wanita parubaya ini. Sesungguhnya saya mendengar kabar bahwasanya pasukan orang-orang Quraisy telah berada di balik bukit tersebut. Pasukan orang-orang Mekah telah keluar dari Mekah dan akan menyerang Madinah, akan menyerang kelompok Madinah. Dan saya juga mendengar Muhammad telah keluar dari Madinah dan akan melakukan pencegatan kepada kafilahnya. Padahal dia berbicara dengan Rasulullah, namun dia tidak mengenal Rasulullah kala itu. Setelah itu dia menanyakan, engkau dari mana? Kata nenek tua, kata wanita parubaya ini kepada Rasulullah. Kami dari air, kata Rasulullah. Dari air mana? Perlu diketahui teman-teman sekalian. Mengapa Rasulullah menjawab dari air? Jadi ini suatu kebiasaan orang-orang Mekah, orang-orang Arab kala itu ya. Orang Arab ini sering ketika ditanya dia berasal dari mata air mana, misalnya mata air Gunung Uhud misalnya kan. Nah, seperti itu. Jadi untuk memberitahukan titik lokasinya, dia memberikan kode mata air. Nah, Rasulullah menjawab dari air. Lalu beliau pergi. Beliau tidak menjawab lagi dari mata air mana engkau kalian. Rasul tidak menjawab lagi. Beliau hanya menjawab dari air. Jadi para ulama sejarah mengatakan, maksud beliau mengatakan dari air, salah satunya ya bisa jadi beliau mengatakan dari salah satu mata air yang ada di Madinah. Dan bisa juga ada pendapat yang lain mengatakan bahwasanya dari air mani, air sperma. Ya kan dari air juga. Jadi beliau setelah itu pergi setelah mendapatkan informasi tentang orang-orang kafir. Mengapa Rasulullah kala itu tidak memberikan informasi siapa mereka kepada wanita tersebut? Takutnya nanti kalau informasi tersebut, informasi kebenarannya kita beritahukan kepada wanita tersebut, nanti dia akan mengatakan juga kepada orang-orang kafir. Itu merupakan strategi intelijennya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Strategi perang beliau sangat banyak dan
juga bisa, sangat bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu beliau langsung pergi ke mencari tempat di mana akan bersinggah. Jadi kala itu beliau berhenti dan berkumpul di sebuah lembah. Di balik ini sebuah bukit, lalu di sini ada lembah. Beliau berhenti bersama-sama di lembah tersebut. Di sini ada cerita menarik teman-teman sekalian. Jadi ketika beliau berhenti di lembah tersebut, ini di tengah-tengah lembah nih. Jadi nanti kalau pasukan orang kafir di sini, dia akan memutar dan langsung bertemu dengan kelompoknya Rasulullah dan melakukan perperangan. Namun itu merupakan strateginya Rasulullah. Kala itu maka muncullah para sahabat, namanya Khabbab. Beliau mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kita berada di sini sekarang, berhenti di sini. Ini wahyu dari Allah atau hanya strategi engkau?" Rasulullah menjawab, "Ini ikhtiar aku, ikhtiar saya. Tidak ada hubungannya dengan wahyu." Begitu kata Rasulullah. Nah, Al-Khabbab menjawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami punya pengalaman di Madinah melakukan peperangan. Posisi kita sekarang tidak berada di posisi yang aman. Jadi lebih baik kita mundur ke belakang, kita berada di tepi kebun kurma, dan di dekat kebun kurma tersebut terdapat banyak sumur-sumur sehingga kita tidak kesulitan mencari air." Perlu diketahui teman-teman sekalian, Rasulullah kala itu, kondisi orang-orang Madinah, orang-orang Jazirah Arab berada di daerah gurun pasir, di mana strategi perang yang tepat kita harus mencari di mana sumber air. Sehingga apabila kita menemukan sebuah sumber air, itu otomatis kita telah menang satu langkah. Mengapa demikian? Karena air ini merupakan unsur kehidupan yang sangat penting. Jadi ketika itu, ya betul, ide sangat bagus kata Rasulullah, sehingga beliau mundur dan berhenti di dekat pohon kurma. Jadi musuh tidak akan dapat menyerang dari belakang. Mereka harus memutar dan langsung berhadapan dengan Rasulullah. Nah, kala itu ada cerita menariknya lagi. Pada malam harinya para sahabat melakukan patroli di lembah-lembah tersebut. Dan orang kafir ini tidak menyadari di mana posisi umat muslim kala itu. Jadi adalah beberapa orang Quraisy ini mencari sumur, mencari air. Jadi sekitar 2 orang dia pergi mencari air dan melihat ada tenda-tenda yang berkumpul. Mereka cuek saja melihat tenda tersebut, padahal tenda tersebut merupakan tendanya umat muslim, umat Islam. Mereka hanya mengira itu mungkin hanya musafir yang beristirahat. Tidak lama kemudian mereka ditemui dan ditangkap oleh sahabat, lalu digebukin, ditanyain, "Siapa engkau?" Di sini uniknya, sahabat menuduh, "Apakah engkau kafilahnya Abu Sufyan?" Mereka menjawab, "Tidak, kami orang Quraisy. Kami orang-orang kafir Quraisy yang akan melakukan penyerangan." Sahabat tidak percaya dengan itu. Mereka memaksa mengaku bahwasanya orang tersebut dari kafilah, digebukin. Lalu mereka disandra oleh umat muslim dan diminta keterangan. Karena mereka takut diancam, disuruh mengaku bahwasanya mereka dari kafilah, mereka jawab saja, "Ya, kami dari kafilah." Sampailah akhirnya pada menjelang subuh, Rasulullah telah bangun selesai, lalu mengatakan kepada sahabat tadi, "Bagaimana kalian ini? Bagaimana kalian ini?" kata Rasulullah. "Orang berkata jujur, kalian katakan bohong. Orang berbohong, kalian percaya. Dia adalah orang kafir. Dia adalah orang Quraisy yang akan melakukan penyerangan. Bukan kafilah. Kalian memaksa juga bahwa mereka dari kafilah." Nah, setelah itu tidak lama kemudian mereka mengaku dan menunjukkan posisi orang kafir di mana. Nah, jadi mereka sebenarnya ternyata dekat. Posisinya sangat dekat. Dan peperangan ini di ambang batas. Jadi teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya Rasulullah telah mendapatkan wahyu. Allah menurunkan malaikat 1000 malaikat untuk membantu Rasulullah. Dan perlu diketahui, tadi di dalam surat Al-Anfal juga dikatakan bahwasanya Allah memberikan rasa kantuk. Dia tidak menutup kemungkinan, dan ini merupakan suatu keniscayaan manusiawi bahwasanya para sahabat juga merasakan takut
merasakan takut. Bagaimana tidak yang dihadapi 1000 orang kafir, teman-teman sekalian. Kita hanya berjumlah 314 orang, hanya dengan memiliki 68 ekor onta dan 2 ekor kuda, dan baju-baju perang seadanya, anak-anak panah seadanya, karena Rasulullah tidak menduga peperangan ini akan terjadi. Nah, jadi setelah itu Allah datangkan rasa kantuk yang sangat luar biasa kepada para sahabat, sehingga rasa takut dalam diri mereka hilang. Ya, ini luar biasa. Ketika kita merasakan rasa kantuk yang luar biasa, apapun rasa takut akan hilang. Kita akan tertidur. Dan ketika tertidur, Allah turunkan hujan untuk mensucikan orang-orang muslim. Untuk mensucikan. Jadi di tempatnya Rasulullah, Allah turunkan hujan, tapi bukan hujan yang deras. Hujan tersebut hanya berupa gerimis-gerimis saja untuk membasahi tanah-tanah yang akan mereka tempati. Jadi begini teman-teman sekalian, daerah gurun pasir ini ketika posisi tanahnya sangat kering, ini namanya juga pasir ya, sangat kering, sangat susah sekali kita akan melakukan perjalanan, apalagi melakukan peperangan. Lalu Allah turunkan hujan sehingga dia agak sedikit lembab, dan kita sangat mudah untuk melakukan penyerangan. Lalu setelah itu teman-teman sekalian, di bagian Rasulullah Allah turunkan hujan yang hanya gerimis, di bagian orang-orang kafir Allah turunkan hujan yang sangat deras dan rasa takut yang luar biasa. Hujan yang sangat deras sehingga pakaian-pakaian mereka basah dan tanah tersebut menjadi becek luar biasa, sehingga apabila ini terlalu banyak mengandung air, dia akan susah juga kita berjalan di situ. Allah turunkan hujan yang sangat deras. Lalu mereka baju-baju besinya semuanya dalam keadaan basah semua. Basah kuyup. Logistik mereka basah semua. Allah turunkan seperti itu. Ini merupakan strategi dari Allah. Jadi sebenarnya kisah-kisah Rasulullah ini banyak kisah yang sangat menarik, yang banyak dapat kita ambil hikmahnya, kita tauladani. Bagaimana kisah para sahabat, kisah-kisah Rasul banyak. Jadi ada yang peperangan sebenarnya, ada yang Allah hanya datangkan rasa takut, tidak jadi peperangan. Ada yang sampai jadi peperangan. Namun ini di perang Badar, Allah turunkan hujan, pokoknya mereka sangat kekeh ingin melakukan perang, begitulah istilahnya. Nah, ketika pagi harinya Rasulullah SAW telah bersiap-siap untuk melakukan peperangan, dan posisi orang kafir sudah semakin dekat. Mereka juga akan melakukan peperangan. Lalu sebenarnya mereka ini sebenarnya takut. Perlu diketahui teman sekalian. Jadi dalam kondisi seperti ini ada cerita menarik. Surakah bin Malik yang kita ceritakan tadi, yang setan menjelma menjadi Surakah bin Malik, kaget luar biasa. Dia berputar arah ketika akan melakukan penyerangan. Dia berputar arah, berputar balik dan lari, terbirit-birit. Kenapa demikian? Dia melihat apa yang mereka tidak lihat. Sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Ini kalau nggak salah Allah juga ceritakan dalam surat Al-Anfal ayat 49 kalau tidak salah. Jadi kira-kira ayatnya seperti ini. Terjemahannya seperti ini. Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hati mereka itu orang-orang mukmin ditipu agamanya. Barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa Bijaksana. Sebentar. Ayat 48 ternyata. Jadi kurang lebih seperti ini. Dan ingatlah ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka, dan mengatakan tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, dan sungguh aku adalah penolongmu. Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat berhadapan, setan balik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Allah sangat keras siksaannya. Inilah Allah menyindir Surakah bin Malik ini. Setan yang menyamar menjadi Surakah bin Malik, pimpinan Bani Juz'um. Dia lari terbirit-birit karena takut dia melihat para malaikat.
para malaikat telah berkumpul dengan pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dia lari, berpaling dari orang-orang kafir. Awalnya mereka mensupport, tidak bakalan ada yang mampu mengalahkan kalian wahai orang Quraisy. Begitu kata setan tadi. Tapi dia juga yang lari setelah itu karena melihat malaikat. Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Dia lari. Nah, setelah orang-orang kafir ini akan bersiap melakukan peperangan, mereka mendapatkan kabar bahwasanya kafilahnya Abu Sufyan ini lewat. Dia tidak bertemu dengan Rasulullah dan tidak bertemu juga dengan orang-orang kafir. Mereka lewat. Dan setelah itu mereka ditempuh dengan rasa ragu yang luar biasa. Terjadilah perdebatan di sana. Jadi sebagian dari mereka ada yang pulang. Kenapa demikian? Tujuan mereka berkumpul di situ hanya untuk menjaga kafilah. Kafilah itu hartanya ya harta-harta mereka orang-orang kafir tadi. Jadi tujuan mereka itu hanya menjaga kafilah itu saja. Sebagian. Untuk apa kita berperang? Lagian kita kalau kita berperang dengan orang-orang Madinah, kita juga berperang dengan kerabat-kerabat dari suku-suku kita, dari bani-bani kita. Di sana ada orang Mekah. Kalau kita bersahabat, otomatis kita bersahabat. Kalau kita berperang, otomatis kita berperang dengan saudara-saudara kita sendiri. Jadi sebagian dari mereka pulang, termasuk Bani Hasyim. Bani Hasyim ini merupakan sukunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga pada pulang kecuali Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas ini merupakan paman Nabi, tapi kala itu dia masih kafir, namun sesungguhnya dia juga tidak ingin melakukan peperangan dengan Rasulullah. Dia sebenarnya ingin bertemu dengan Rasulullah. Dia tidak ikut pulang bersama kaumnya yang lain, karena dia juga dianggap pimpinan suku. Dia juga takut nanti diejek-ejek oleh Abu Jahal. Dan tidak lama kemudian namanya Hakim, dia menemui Utbah bin Rabi'ah. Utbah ini merupakan salah satu pimpinan orang kafir juga, salah satu panglima orang kafir juga. Dia mengatakan, wahai Utbah, buat apa gunanya kita di sini? Lebih baik kita pulang. Kita pulang saja, karena kafilah yang akan kita jaga juga sudah lewat, juga sudah hampir sampai di Mekah. Lalu kalau seandainya kita berperang, kita juga akan berperang dengan saudara kita sendiri, dengan kerabat kita sendiri. Nantinya, kalau seandainya ada kerabatnya di Mekah nantinya terbunuh, kerabat orang Mekah terbunuh yang di Madinah, tentunya kerabatnya yang di Mekah tadi tidak akan senang, sehingga terjadi perpecahan antara kita. Ini tidak baik. Nah, Utbah bin Rabi'ah kala itu membenarkan juga kata yang dikatakan oleh Hakim. Sehingga mereka, namanya juga Utbah, pimpinan mereka, telah mengatakan, kita pulang saja. Jadi hampir saja peperangan ini tidak terjadi. Mereka ragu, mereka juga hanya ingin menjaga kafilah, tujuan mereka sebenarnya. Utbah, oke, kata Utbah kepada Hakim. Benar juga, berarti mereka juga, Utbah mengajak pulang juga orang-orang yang tadi. Namun orang yang paling membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan kepada mereka, buat apa kita pulang? Tetaplah kita di sini dan kita berperang dengan mereka, kata Abu Jahal. Terjadi perdebatan. Jadi tarik ulur, ada yang ingin pulang, ada yang ingin apa. Akhirnya mayoritas dari mereka sebenarnya ingin pulang. Namun siasatnya Abu Jahal, laknatullah alaih, kala itu dia mencari yang namanya Amir. Jadi dia mendoktrin salah seorang teman mereka, salah seorang komplotan mereka. Jadi ketika ada tadi tawanan yang digebukin oleh sahabat tadi, ternyata salah satunya meninggal, tewas, mati salah satunya. Nah, yang mati ini merupakan anak dari Amir tadi yang ditemui oleh Abu Jahal tadi. Dia ya bermacam cara lah, dia mendoktrin bagaimana Amir ini mereka akan pulang sehingga mereka tidak setia kepadamu. Mereka membiarkan anakmu meninggal begitu saja, mati begitu saja, begitu kata Abu Jahal. Sehingga doktrinnya Abu Jahal kepada Amir ini masuk.
diterimanya, sehingga dia menangis-nangis di kancah, di kelompok, di perkumpulan mereka itu. Akhirnya orang-orang kafir yang lain merasa iba dengan amir ini, lalu mereka siap berperang. Akhirnya mereka bersiap untuk berperang melawan Rasulullah. Akhirnya mereka bertemulah dua pasukan tersebut, pasukan Rasulullah dengan pasukan orang-orang kafir ini. Jadi bagaimana kondisi teman-teman sekalian, ini menarik, sangat menarik. Jadi tradisi orang-orang Arab kala itu berperang, sebelum mereka melakukan peperangan, mereka mengajak duel satu lawan satu terlebih dahulu. Jadi yang pertama kali maju dari orang-orang kafir ini adalah Aswad bin Abu Aswad. Dia maju karena tidak tahan. Perlu diketahui teman-teman sekalian, posisi orang kafir ini berada di tempat yang tidak ada air sama sekali. Kekeringan luar biasa. Malamnya diguyur hujan yang sangat lebat sehingga mereka basah kuyup, dan tanah yang mereka injak sangat becek dan susah untuk dilalui. Coba bayangkan kondisi mereka, haus, tidak ada air. Aswad ini tidak tahan dengan kondisi tersebut. Dia berlari, demi Allah, saya akan mencari airnya orang-orang muslim. Saya tidak akan kembali sebelum mendapatkan airnya orang-orang muslim. Begitu katanya. Dia berlari menyerang. Akhirnya dihadanglah oleh Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi yang bergelar singa Allah. Hamzah ini adalah orang yang luar biasa, sahabat yang paling kuat, yang luar biasa, ahli dalam berperang. Gelarnya saja singa padang pasir yang ditakuti di mana-mana. Diserang, dihadang oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Akhirnya putus tangannya, dia merangkak, putus kakinya, merangkak dia sampai menuju umat muslim, dan akhirnya dia tidak sampai dia mendapatkan air, dia tewas. Tidak lama kemudian, perlu diketahui teman-teman sekalian, keluarlah kata itu Utbah bin Rabi'ah, lalu anaknya Walid bin Utbah, lalu setelah itu kalau tidak salah namanya, saya lupa, dia tiga orang yang keluar akan mengajak duel umat muslim kala itu. Wahai orang-orang Madinah, kata Utbah, keluarkan orang yang paling jago di antara kalian. Akhirnya keluarlah tiga orang dari kaum Ansar. Yang pertama kakak beradik umur 16 tahun dan 15 tahun. Ini dua orang ini ceritanya luar biasa nanti ketika di kancah perperangan. Tapi nanti kita ceritakan. Nah, yang pertama namanya Mu'az bin Afra, yang kedua namanya Aus bin Afra, dan yang ketiga yang orang Ansar lagi Abdullah bin Rawaha. Lalu kondisi kala itu Utbah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, lalu adiknya Suhaibah bin Rabi'ah, adiknya Utbah bin Rabi'ah. Itu kalau yang tiga orang itu. Nah, Suhaibah, Utbah, dan Walid, mereka menggunakan kostum besi, kepalanya tertutup sehingga matanya saja yang kelihatan. Namun berbeda dengan tiga orang Ansar ini, mereka hanya berpakaian biasa, tidak pakai penutup kepala. Lalu sampailah muncullah dia di depan Utbah. Siapa kalian? Lalu diceritakanlah nasabnya, siapa dia, nasabnya, keturunannya dari mana, orang yang tiga tadi. Oh, kalian bukan orang, kalian hanya orang biasa. Sombong, sangat sombong. Orang kafir ini sangat sombong, luar biasa. Kami menginginkan orang-orang dari kaum kami yang dengan nasab yang terbaik berhadapan dan memiliki kemampuan perang yang baik, berduel dengan kami. Putar kepala, lalu Allah utuslah sahabat Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, paman beliau, sepupu beliau, dan yang ketiga Ubaidah, sepupu Nabi. Di tiga orang ini beliau suruh menghadap, berduel dengan Utbah, Walid, dan Suhaibah. Lalu ketika itu mereka menggunakan kostum penutup kepala. Dan setelah sampai, ditanya oleh Utbah, kalian siapa ini? Mereka kasih tahu siapa mereka. Dan setelah itu, kalian adalah lawan yang seimbang. Jadi sepupu Nabi Ubaidah melawan Utbah bin Rabi'ah, Ali bin Abi Thalib melawan Walid bin Utbah, lalu Hamzah bin Abdul Muttalib melawan Suhaibah, yang tidak lain adalah adiknya Utbah, Ali bin Abi Thalib.
sepupu Nabi, orang yang sangat luar biasa, kemampuan bela dirinya di atas rata-rata. Dia tidak sampai beberapa gerakan, beberapa pukulan, pancungan, akhirnya tewas Walid ini oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Begitu juga dengan Hamzah, tidak beberapa kali penyerangan, tewas. Ali membunuh Suhaibah, maksudnya Suhaibah dibunuh oleh Sayyidina Ali, Walid ini dibunuh oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Lalu tinggallah Ubaidah dengan Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini panglimanya orang-orang kafir, dia juga orang yang kuat. Jadi ini duelnya sengit yang berdua ini. Sampailah akhirnya dia sama-sama terjatuh berdua, dan pedangnya Ubaidah ini juga menebas pahanya Utbah bin Rabi'ah, dan begitu juga dengan Utbah juga mengenai tubuhnya Ubaidah, dan akhirnya Hamzah bin Abdul Muttalib yang menyelesaikan duel ini. Ditebaslah Utbah bin Rabi'ah oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Akhirnya tewas Utbah bin Rabi'ah, dan beliau membopong Ubaidah ke pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena Ubaidah ini juga mendapatkan pukulan yang juga luar biasa dari Utbah, akhirnya beliau syahid di jalan Allah, dan beliau termasuk orang-orang yang syahid di perang Badar. Dan ternyata duel ini dimenangkan oleh umat muslim. Orang-orang kafir tidak mau lagi melakukan penyerangan. Tidak lama kemudian orang-orang kafir ini melakukan penyerangan secara ramai-ramai kepada kelompoknya Rasulullah. Di sini terdapat cerita menarik, teman-teman sekalian. Jadi ketika Rasulullah SAW, ketika mereka dihadang, Rasulullah perintahkan untuk mereka duduk. Jadi Allah perintahkan duduk semua para sahabat ini. Apa gunanya? Apa fungsinya? Ternyata ketika mereka nanti diserang, dipanah, maka mereka sudah siap dengan tameng-tameng mereka. Jadi ketika mereka sampai melakukan penyerang, barulah mereka berdiri dan menyerang orang-orang kafir. Jadi perlu diketahui teman-teman sekalian, kebiasaan orang-orang Arab di kala itu, mereka perang, yang satunya menyerang, yang satunya bertahan. Setelah itu yang satunya yang bertahan tadi menyerang, dan yang menyerang tadi bertahan. Biasanya seperti itu. Namun sekarang strateginya Rasulullah SAW sangat luar biasa. Ternyata strategi beliau sangat indah. Kenapa demikian? Itu sangat efektif. Mereka melakukan penyerangan, Rasulullah, kelompoknya Rasulullah bertahan. Hanya satu orang yang syahid ketika itu. Sementara pasukan orang-orang kafir banyak yang tewas. Sangat efektif. Jadi sebenarnya di dalam kondisi kancah peperangan ini banyak kejadian-kejadian menarik, teman-teman sekalian, yang perlu kita cari, yang dapat kita ambil hikmahnya, dan menarik sekali. Lalu kita flashback dulu sedikit sebentar. Bagaimana dengan Rasulullah? Apakah Rasulullah juga ikut bersama mereka melakukan peperangan? Jadi tadinya ketika mereka sampai kita kembali lagi ke yang tadi sebentar. Ketika mereka membuat berkumpul di dekat kebun kurma, dan di sana juga terdapat banyak sumur, Rasulullah kala itu mendirikan tenda agak di depan para pasukan. Lalu salah seorang sahabat, kalau tidak salah Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau saya tidak salah nih. Jadi dia menganjurkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau saya boleh berpendapat, janganlah engkau berada di posisi ini, karena ini posisi yang tidak aman. Kenapa demikian? Kalau seandainya terjadi penyerangan tiba-tiba, lalu engkau diserang, lalu engkau wafat, siapa lagi yang akan mengembangkan agama Islam? Siapa lagi? Bagaimana dengan Islam ke depannya? Jadi sahabat ini agak ragu gitu. Jadi lebih baik engkau berada di belakang. Jadi kalau seandainya kalau umat muslim ini mengalami kekalahan, engkau bisa pulang ke Madinah dan kembali menyiarkan agama Islam. Ide yang sangat bagus, kata Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menyetujui pendapat dari para sahabat, oleh sahabat tadi, dan dibuatkanlah oleh sahabat tenda di belakang.
Nah, ketika kita kembali lagi ke kondisi perang yang sedang berkecamuk, ketika perang terjadi, Rasulullah tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah. Rasulullah ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di dekat tendanya Rasulullah. Jadi para sahabat berperang, Rasulullah tidak henti-hentinya berdoa, ya Allah, kalau dalam kondisi seperti ini kami mengalami kekalahan, maka saya meragukan tidak akan ada lagi orang yang menyembahmu, ya Allah. Begitu kata Rasulullah kala itu. Sampai beliau menangis, lalu Abu Bakar merasa iba dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, bukankah engkau telah dijanjikan kemenangan oleh Allah? Dan kemenangan itu pasti karena dari Allah datangnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai Abu Bakar, sesungguhnya doa ini merupakan perintah Allah. Meskipun Allah telah janjikan, tapi kita juga diwajibkan untuk berdoa kepada Allah. Ternyata begitu teman-teman sekalian. Walaupun Allah sudah menjanjikan kemenangan untuk kita, kita harus wajib juga tetap berdoa dan meminta kepada Allah. Itulah hikmahnya di perang berkecamuk. Dan banyak kisah-kisah menarik di dalam kondisi perang yang sedang berkecamuk ini, teman-teman sekalian. Jadi selanjutnya kita akan kupas di video berikutnya. Tetap berada di channel ini teman-teman sekalian. Dukung channel ini untuk naik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.